Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amana Pratika NPM 1834020041 kelas 6B akan menyampaikan materi mengenai pembinaan sumber daya manusia, hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam dan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui interaksi positif dengan lingkungan. Secara antropologi budaya, manusia merupakan makhluk Tuhan tersempurna karena pada manusia selain kehidupan ia dianugerahi cipta, rasa dan karsa, maka lahirlah manusia budaya atau berbudaya. Sebagai manusia berbudaya, ia memanfaatkan sumber daya alam dalam usaha mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya. Dalam menjaga kelangsungan hidupnya, manusia berusaha memanfaatkan SDA yang ada disertai pengelolaan yang baik. Manusia sangat dominan dalam mengelola lingkungan, sedangkan kelangsungan hidup manusia tergantung pada kelestarian ekosistemnya. Sebagai contoh ekosistem sungai yang mengalami pencemaran disebabkan oleh bahan-bahan beracun, maka airnya tidak dapat digunakan lagi untuk keperluan manusia, khususnya air minum. Dalam hal ini, manusia sebagai perusak lingkungan, ia tidak memikirkan kebutuhan orang lain, tetapi hanya memikirkan diri sendiri. Oleh karena itu, agar SDA dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien juga demi kelangsungan hidup manusia dan pelestarian sumber daya itu, maka dari sumber daya manusia, selain perlu adanya pembinaan, salah satu cara yang efektif digunakan melalui pendidikan. Sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup, kesatuan ruang dengan semua benda daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Sumber daya manusia merupakan tenaga yang sangat potensial untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Manusia dikaruniai cipta, rasa, dan karsa yang dapat menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka manusia merupakan faktor yang sangat fundamental dalam rangka membudidayakan SDA dalam memenuhi kebutuhannya. Hubungan sumber daya manusia dengan sumber daya alam, hubungan tersebut memberikan beban pada SDA sehingga daya dukungnya lama-kelamaan berada pada ambang batas. Adanya beban daya dukung terhadap sumber daya alam akibat pertumbuhan penduduk antara lain dapat diperingankan dengan meningkatkan teknologi. Meskipun juga dengan demikian diingatkan bahwa pengembangan teknologi di sisi lain juga memberikan tekanan yang berat terhadap SDA sendiri. Sebagai contoh, pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong setiap bangsa untuk meningkatkan kemakmuran lewat peningkatan produksi, baik peningkatan bahan makanan atau industri. Kebijaksanaan tersebut dalam hal itu dapat dilakukan dengan menunjukkan hasil yang memuaskan, tetapi keberhasilan tersebut tidak jarang harus dibayar mahal dengan rusaknya ekosistem mengenai peningkatan industri. Dapat juga menimbulkan polusi baik udara maupun suara. Selain berdampak positif, kerusakan lingkungan sebagian besar disebabkan oleh manusia sendiri, misalnya adanya urbanisasi, peningkatan gaya hidup, perubahan teknologi, maupun disebabkan oleh masyarakat awam sendiri. Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan penyebab turunnya daya dukung SDA dalam menopang kehidupan manusia, perlu upaya pembinaan terhadap SDM itu sendiri dengan memanfaatkan semua jalur yang memungkinkan. Hubungan penggunaan sumber daya manusia dengan pelestarian sumber daya alam dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dan lestari, maka pelaksanaan pembinaan SDM diarahkan pada pengembangan pikiran, perasaan moral, dan lain-lain. Pembinaan SDM seperti itu dapat diharapkan menjamin pemanfaatan pelestarian alam, baik dalam arti konsumtif atau memenuhi kebutuhan manusia untuk mempertahankan hidupnya maupun dalam arti investasi memenuhi kelangsungan spesies manusia. Pendidikan sebagai kegiatan pembinaan SDM bertugas menggarap manusia dalam membentuk perilaku kebiasaan-kebiasaannya, yaitu melalui penamaan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Pelestarian SDA pada dasarnya merupakan masalah yang menuntut kesadaran diri setiap anggota masyarakat yang akan kebersamaan nasibnya sebagai penduduk bumi. Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan diharapkan dapat menanamkan kesadaran peserta didik akan pentingnya keseimbangan yang ideal antara hakikat kehidupan manusia, pembinaan SDM, pemanfaatan, dan pelestarian demi keselamatan umat manusia. Tujuan pendidikan tersebut dapat ditempuh melalui strategi pencapaian antara lain melalui jalur pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal. Pendidikan SDM melalui jalur formal dan non-formal dalam rangka menuntut adanya partisipasi masyarakat untuk melestarikan SDA, lebih-lebih terhadap SDA yang tidak dapat diperbarui. Lembaga pendidikan diharapkan dapat meningkatkan perannya dalam membina anak didik dalam rangka pelestarian SDA itu sendiri. Hal ini terasa penting karena usaha yang dilaksanakan sejak dini akan lebih baik hasilnya. Demikian juga untuk membina SDA, hubungannya dengan pelestarian SDA juga lebih baik jika dilaksanakan sejak dini, yaitu sejak anak didik menduduki
jenjang pendidikan tingkat SD, sehingga anak didik tersebut mempunyai wawasan yang sangat luas dan mantap terhadap pelestarian SDA. Dalam rangka pengembangan kualitas sumber daya manusia, pendidikan nonformal memiliki posisi strategis karena memiliki arena pertarungan yang sangat luas. Oleh karena itu, para pendidik ataupun praktisi pendidikan sekolah luar harus saling bersinergi dalam mengembangkan setiap jenis pendidikan nonformal secara terpadu, kontinu, dan komprehensif. Salah satu cara dalam pembinaan sumber daya manusia hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam adalah melalui pendidikan, yaitu pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup baik formal maupun informal. Pendekatan yang digunakan dalam pendidikan formal adalah monolitik, tingkat perguruan tinggi dan integratif, tingkat sekolah dasar sampai dengan sekolah lanjutan tingkat atas. Pendekatan yang formal dimulai dari keluarga, kegiatan-kegiatan dalam masyarakat, media komunikasi massa, baik melalui media cetak, elektronik, ataupun media tradisional. Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui interaksi positif dengan lingkungan. Hakikat pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah untuk mengejar pencapaian kualitas hidup yang tinggi, mencangkup kualitas lingkungan tempat bermukim maupun kualitas diri manusia Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, peningkatan sumber daya manusia diarahkan pada peningkatan penguasaan ilmu, pengetahuan, teknologi untuk mengelola sumber daya alam tanpa meninggalkan aspek keserasian dan keselarasan dan keseimbangan ekosistem. Untuk mendapatkan sumber daya manusia demikian, yaitu mampu berinteraksi positif dengan lingkungannya dan ditempuh melalui jalur-jalur pendidikan. Terdapat dua jalur pendidikan yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan tersebut, yaitu jalur pendidikan luar sekolah dan formal dan jalur pendidikan persekolahan non formal. Pembangunan Indonesia adalah menghasilkan manusia Indonesia seutuhnya. Tersirat di dalamnya adalah upaya mengejar pencapaian kualitas hidup dalam berbagai dimensi kehidupan manusia seutuhnya. Berdasarkan hal ini, peningkatan sumber daya manusia diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan untuk mengelola sumber daya alam serta menjaga ekosistem yang serasi, selaras, dan seimbang. Pelaksanaan kurikulum harus mampu memberi kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk berinteraksi dengan alam sekelilingnya, termasuk mengaitkan dan mengejasamakan antara apa yang didapat di sekolah dengan lingkungannya. Terdapat sebuah persoalan berkaitan dengan perbaikan kurikulum, yaitu bagaimana memasukkan proses konservasi sumber daya alam ke dalam kurikulum, tetapi tidak dapat menambah beban pelajaran yang memang sudah berat. Persoalan ini merupakan pekerjaan rumah yang sangat besar bagi kita semua, terutama cendekia di bidang pendidikan. Sekian penyampaian dari saya. Jika ada yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.